Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'labah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang begitu patuh dan begitu mencintai Rasulullah SAW. Ia adalah seorang pemuda dari kaum Ansar. Dia sangat setia melayani Rasulullah SAW. Dikisahkan, suatu ketika ia hendak pulang. Dalam perjalanannya, ia melewati salah satu rumah yang kebetulan pintunya terbuka. Spontan, Sa'labah memandang ke dalamnya. Dan ternyata, rumah tersebut milik seorang wanita Ansar yang sedang mandi. Sesaat ia terpesona melihat pemandangan tersebut. Dan ketika sadar, ketakutan yang amat sangat menyelimuti dirinya. Takut dan malu jika Rasulullah SAW mengetahui perbuatannya. Apalagi bila turun wahyu yang menjelaskan perbuatan maksiatnya. Karena itu, ia lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Madinah dan Makkah. Rasulullah SAW yang merasa kehilangan sahabat dan pelayannya tersebut, beliau terus mencari-carinya dan menanyakan kepada para sahabat lainnya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Setelah 40 hari berlalu tidak ditemukan, Malaikat Jibril datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu. Sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Sa'labah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Dua orang sahabat tersebut pergi ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Tetapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Sa'labah. Pada suatu malam, mereka bertemu seorang pengembala bernama Dzufafa dan menanyakan keberadaan sahabat yang menghilang tersebut. Dzufafa berkata, "Mungkin yang kalian maksudkan adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari jahanam?" tanya Umar bin Khattab. Dzufafa menjawab, "Karena apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menantikan keputusan?' Dialah yang kami maksud," tegas Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Dzufafa mengantar kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Sa'labah berada. Ketika telah bertemu dan Sayyidina Umar menyampaikan salam Rasulullah SAW serta tugas yang diberikan kepada mereka, Sa'labah berkata, "Apakah Rasulullah SAW mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu, lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." "Wahai Umar," kata Sa'labah, "janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah SAW kecuali saat beliau sedang sholat." Akhirnya mereka bertiga kembali ke Madinah. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam masjid. Saat itu Nabi SAW sedang sholat. Begitu mendengar bacaan Nabi SAW dalam sholat tersebut, Sa'labah langsung pingsan. Berhari-hari lamanya Sa'labah menahan kerinduan untuk mendengar dan menatap wajah yang penuh mulia tersebut. Tetapi ia juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Nabi karena perbuatan dosanya. Konflik perasaan yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara Nabi SAW secara langsung, sehingga ia jatuh pingsan. Setelah mengucap salam menutup sholatnya, Nabi SAW melihat keberadaan Umar dan Salman, dan keduanya membawa beliau kepada Sa'labah yang sedang pingsan. Nabi SAW meletakkan kepalanya di pangkuan beliau dan berusaha menyadarkannya. Begitu ia sadar, beliau bersabda, "Apa yang membuatmu lari dariku, wahai Sa'labah?" "Dosaku ya Rasulullah," kata Sa'labah. Beliau bersabda, "Ucapkanlah,
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu, kata Sa'labah radhiyallahu anhu. Tetapi kalamullah pastilah lebih besar, kata Rasulullah SAW meyakinkannya. Melihat keadaannya itu, Nabi SAW menyuruh pulang ke rumahnya. Tetapi sampai di rumahnya, ia jatuh sakit. Setelah 3 hari menderita sakit dan tidak bangkit dari tempat tidurnya, Salman melaporkan keadaan Sa'labah kepada Rasulullah SAW. Beliau mengajaknya mengunjungi rumahnya, dan setibanya di sana, beliau meletakkan kepala Sa'labah di pangkuan beliau. Tetapi Sa'labah menarik kepalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa engkau menarik kepalamu dari pangkuanku, ya Sa'labah? Aku adalah hamba yang penuh dengan dosa, ya Rasulullah," kata Sa'labah. "Apa yang engkau rasakan?" "Ya Nabiullah, aku merasa seperti ada semut-semut yang merayap di sekujur kulit dan tulangku," kata Sa'labah. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Rasulullah SAW. "Ampunan Allah," jawab Sa'labah radhiyallahu anhu. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Maka segera Rasulullah SAW memberitahukan hal itu kepadanya. Mendengar berita itu, terpekiklah Sa'labah, dan sesaat kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar Sa'labah segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai menyalatkan, Rasulullah SAW membawa jenazah Sa'labah sambil berjalan berjingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat." Beliau bersabda, "Demi Zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya, ini semua karena jalan ini telah sempit dan kakiku tak bisa berjalan seperti biasa, karena banyaknya para malaikat yang turun ikut mengantarkan jenazah ini." Itulah kisah Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Sungguh betapa hebat dan agungnya kedudukan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Dengan cinta tersebut, maka semua akan mencintainya. Dan kisah ini juga menunjukkan betapa takutnya para sahabat akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu